Sosialisasi buku panduan akuntansi perbankan atau BPAK yang dikukuhkan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK 03/2021. Persembahan dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. Bab 7. Surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima. Bab ini akan membahas mengenai surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, financial instruments with characteristics of equity, dan pinjaman di atas suku bunga pasar. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank dan harus dibayar sesuai dengan syarat peminjaman atau suatu kewajiban keuangan dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat junior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal. Financial Instruments with Characteristics of Equity atau VC adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank yang memiliki karakteristik ekuitas. Pinjaman di atas suku bunga pasar adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank yang memiliki suku bunga lebih tinggi dari suku bunga pasar atau off-market. Surat berharga yang diterbitkan. Jenis surat berharga yang diterbitkan antara lain promise, medium term notes, floating rate notes, credit linked notes, obligasi, dan obligasi subordinasi. Klasifikasi surat berharga yang diterbitkan dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu pertama, nilai wajar melalui laba rugi untuk surat berharga yang diterbitkan untuk dibeli kembali dalam waktu dekat dan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek, serta surat berharga yang pada saat diterbitkan ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Kedua, biaya perolehan diamortisasi untuk surat berharga yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Penyajian surat berharga yang diterbitkan disajikan pada laporan posisi keuangan pada kelompok surat berharga yang diterbitkan sesuai klasifikasinya, yaitu untuk klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Untuk klasifikasi biaya perolehan diamortisasi, surat berharga disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi, yaitu nilai wajar surat berharga yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Pengungkapan surat berharga antara lain terkait dengan ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting seperti kategori dan dasar pengukuran surat berharga dan kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan surat berharga yang diterbitkan yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan. Kedua, metode dan teknik penilaian atau valuasi nilai wajar yang antara lain mencakup penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian, asumsi penetapan nilai wajar, serta penetapan tingkat diskonto. Ketiga, pengungkapan perubahan nilai wajar atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Keempat, kriteria dan jenis surat berharga yang diterbitkan. Kelima, rincian surat berharga berdasarkan jenis, mata uang, dan jangka waktu. Contoh kasus. Pada tanggal 1 Januari 2022, Bank XYZ menerbitkan obligasi sebesar 5 miliar rupiah dengan kupon bunga sebesar 8% pada 99,5. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2032. Bunga dibayarkan setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember. Untuk menerbitkan obligasi dimaksud, Bank XYZ mengeluarkan biaya transaksi sebesar 50 juta rupiah. Penyelesaian dilakukan tanggal 1 Desember 2022.
Bank XYZ mencatat transaksi tersebut menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian. Penjurnalan atas transaksi dimaksud yaitu: pertama, penjurnalan pengukuran awal saat penerbitan tanggal 1 Januari 2022, kas atau rekening kustodi sebesar Rp4.925.000.000 di debit. Surat berharga yang diterbitkan, biaya perolehan diamortisasi sebesar Rp4.925.000.000 di kredit. Pengukuran selanjutnya. Saat pengakuan biaya bunga, amortisasi premium, dan biaya transaksi tanggal 15 Juni 2022. Beban bunga sebesar Rp186.409.594 di debit. Surat berharga yang diterbitkan, biaya perolehan diamortisasi sebesar Rp1.965.150 di kredit. Liabilitas, beban bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp184.444.444 di kredit. Saat realisasi pembayaran bunga tanggal 15 Juni 2022, liabilitas, beban bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp184.444.444 di debit. Kas atau rekening kustodi sebesar Rp184.444.444 di kredit. Ketiga, penjurnalan penghentian pengakuan atau pelunasan. Surat berharga yang diterbitkan, biaya perolehan diamortisasi sebesar Rp5 miliar di debit. Liabilitas, beban bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp203.333.333 di debit. Kas atau rekening kustodi sebesar Rp5.203.333.333 di kredit. Pinjaman yang diterima. Jenis pinjaman yang diterima antara lain pinjaman bilateral, pinjaman sindikasi, overdraft, pinjaman subordinasi, dan lain-lain yang memenuhi kriteria pinjaman yang diterima. Klasifikasi pinjaman yang diterima dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu nilai wajar melalui laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi. Nilai wajar melalui laba rugi untuk pinjaman yang diterima dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Biaya perolehan diamortisasi untuk pinjaman yang diterima dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Saat pengakuan awal, bank mengakui pinjaman yang diterima dari bank lain sebesar nilai wajar sesuai dengan masing-masing kategori kewajiban keuangannya. Untuk liabilitas yang termasuk dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas diakui sebesar pokok atau nominal kewajiban atau sebesar kas yang diterima atau nominal dikurangi diskonto atau nominal ditambah premium. Sementara itu, untuk yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pinjaman yang diterima diakui sebesar pokok atau nominal pinjaman dikurangi diskonto dan dikurangi atau ditambah pendapatan atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran setelah pengakuan awal untuk pinjaman yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui sebesar nilai wajar dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi. Sementara itu, untuk pinjaman yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebesar biaya perolehan diamortisasi, yaitu nilai wajar liabilitas yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif. Pengungkapan pinjaman yang diterima antara lain ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting, metode dan teknik penilaian nilai wajar, rincian berdasarkan pihak, jenis, dan mata uang, serta rincian jumlah berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga. Contoh kasus: pinjaman yang diterima yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 1 Januari 2022,
Bank XYZ mendapatkan pinjaman sebesar 1 miliar rupiah dengan kupon bunga sebesar 7,5% per tahun. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023. Bunga dibayarkan pada tanggal 20 setiap bulan. Dalam rangka pinjaman tersebut, Bank XYZ mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan sebesar 20 juta rupiah. Penjurnalan atas contoh kasus di atas sebagai berikut. Pertama, penjurnalan saat pengukuran awal atau saat penerimaan tanggal 1 Januari 2022. Kas atau rekening bank sebesar 980 juta rupiah di debit. Pinjaman yang diterima biaya perolehan diamortisasi sebesar 980 juta rupiah di kredit. Kedua, penjurnalan untuk pengukuran selanjutnya. Saat pengakuan biaya bunga, amortisasi biaya transaksi tanggal 20 Januari 2022. Beban bunga sebesar Rp4.444.683 di debit. Pinjaman yang diterima biaya perolehan diamortisasi sebesar Rp486.350 di kredit. Liabilitas beban bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp3.998.333 di kredit. Saat realisasi pembayaran bunga tanggal 20 Januari 2022, liabilitas beban bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp3.988.333 di debit. Kas atau rekening bank sebesar Rp3.998.333 di kredit. Ketiga, penghentian pengakuan atau pelunasan. Pinjaman yang diterima biaya perolehan diamortisasi sebesar 1 miliar rupiah di debit. Liabilitas beban bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp6.250.000 di debit. Kas atau rekening bank sebesar Rp1.6.250.000 di kredit. Pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat junior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal. Pinjaman subordinasi dapat digunakan sebagai instrumen penambah modal pelengkap atau Tier 2 jika memenuhi persyaratan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Kedudukan hak pemberi pinjaman subordinasi adalah lebih rendah daripada kedudukan hak pemberi pinjaman lain. Pinjaman subordinasi pada pengukuran awal diukur sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan pinjaman subordinasi. Biaya transaksi kemudian diamortisasi dengan suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo dari pinjaman subordinasi. Setelah pengakuan awal, bank mengukur pinjaman subordinasi yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai beban bunga. Untuk penyajian, apabila pinjaman subordinasi yang diterbitkan bank memiliki fitur opsi beli atau call option, maka bank perlu melakukan asesmen lanjutan sesuai PSAK 50 untuk menentukan apakah pinjaman subordinasi yang diterbitkan diakui sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas. Bank menghentikan pengakuan pinjaman subordinasi atau bagian dari pinjaman subordinasi ketika kewajiban bank yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Contoh kasus, pada 1 Januari 2022, Bank XYZ menerbitkan pinjaman subordinasi sebesar 10 miliar rupiah dengan kupon bunga sebesar 7% dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027. Bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Saat penerbitan pinjaman subordinasi, Bank XYZ membayar biaya jasa penunjang dan konsultasi sebesar 125 juta rupiah atau 1,25% dari nominal penerbitan. Penyelesaian dilakukan tanggal 1 Januari 2022. Bank XYZ mencatat transaksi menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian. Dengan asumsi,
Jumlah hari perhitungan bunga 1 tahun adalah 365 hari, dan tingkat materialitas biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung sebesar 50 juta rupiah. Jurnal atas transaksi di atas yaitu: pertama, pencatatan pembayaran biaya transaksi tanggal 1 Januari 2022. Surat berharga diterbitkan pinjaman subordinasi amortized cost sebesar 125 juta rupiah di debit, kas atau rekening pihak lawan sebesar 125 juta rupiah di kredit. Kedua, pencatatan saat penerbitan tanggal 1 Januari 2022. Kas sebesar 10 miliar rupiah di debit, surat berharga diterbitkan pinjaman subordinasi amortized cost sebesar 10 miliar rupiah di kredit. Ketiga, pengakuan bunga amortisasi biaya transaksi tanggal 31 Desember 2022. Beban bunga pinjaman subordinasi sebesar Rp717.358.410 di debit, surat berharga diterbitkan pinjaman subordinasi amortized cost sebesar Rp17.358.410 di kredit. Liabilitas, beban bunga yang masih harus dibayar pinjaman subordinasi sebesar 700 juta rupiah di kredit. Keempat, pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember 2022. Liabilitas beban bunga yang masih harus dibayar pinjaman subordinasi amortized cost sebesar 700 juta rupiah di debit. Kas atau rekening pihak lawan sebesar 700 juta rupiah di kredit. Kelima, pelunasan pinjaman subordinasi saat jatuh tempo tanggal 31 Desember 2027. Surat berharga diterbitkan pinjaman subordinasi amortized cost sebesar 10 miliar rupiah di debit. Liabilitas, beban bunga yang masih harus dibayar pinjaman subordinasi sebesar 700 juta rupiah di debit. Kas atau rekening pihak lawan sebesar 10 miliar 700 juta rupiah di kredit. Financial Instruments with Characteristics of Equity atau FICE adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank yang memiliki karakteristik ekuitas. Klasifikasi FICE dapat menjadi instrumen ekuitas atau liabilitas keuangan, tergantung dengan fitur yang dinilai dengan PSAK 50. Fitur penting dalam membedakan antara liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas adalah adanya kewajiban kontraktual salah satu pihak dari instrumen keuangan atau penerbit untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain atau pemegang, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan pemegang instrumen ekuitas dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan pihak penerbit. Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas dan memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Instrumen ekuitas diakui sebesar nilai wajarnya dikurangi biaya transaksi yang teratribusi. Khusus instrumen ekuitas yang merupakan bagian dari instrumen majemuk, maka diakui sebesar nilai wajar dikurangi dengan harga transaksi. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain penentuan metode nilai wajar yang digunakan, distribusi terhadap pemegang instrumen ekuitas di dalam laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, informasi untuk instrumen ekuitas yang memiliki fitur opsi jual, kontrak yang memiliki bentuk legal sebagai liabilitas namun secara substansi adalah ekuitas. Ilustrasi jurnal. Pertama, penerbitan instrumen ekuitas, kas atau rekening kustodi atau rekening pihak lawan di debit dan ekuitas di kredit. Kedua, penerbitan instrumen majemuk, kas atau rekening kustodi atau rekening pihak lawan di debit, liabilitas di kredit, dan ekuitas di kredit. Ketiga, pencatatan biaya transaksi yang teratribusi, ekuitas di debit, dan kas atau rekening kustodi atau rekening pihak lawan di kredit. Keempat, pengalokasian biaya transaksi yang teratribusi untuk instrumen majemuk, ekuitas di debit, liabilitas di debit,
dan kas atau rekening kustodi atau rekening pihak lawan di kredit. Kelima, biaya transaksi yang tidak teratribusi, beban transaksi di debit, kas atau rekening kustodi atau rekening pihak lawan di kredit. Keenam, distribusi terhadap pemegang instrumen, ekuitas di debit, kas atau rekening kustodi atau rekening pihak lawan di kredit. Ketujuh, penyelesaian instrumen ekuitas, ekuitas di debit, kas atau rekening kustodi atau rekening pihak lawan di kredit. Pinjaman di atas suku bunga pasar adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank yang memiliki suku bunga lebih tinggi dari suku bunga pasar. Pengakuan awal akan diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan. Setelah pengakuan awal, bank mengukur pinjaman yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai beban bunga. Bank menghentikan pengakuan pinjaman ketika kewajiban bank yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting, teknik penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai wajar, kebijakan akuntansi lainnya yang relevan, dan informasi mengenai surat utang yang memiliki kupon di atas suku bunga pasar, serta pengungkapan dampak mengenai beban bunga yang terkait dengan instrumen tersebut. Contoh kasus, pada tanggal 1 Januari 2022, Bank A menerbitkan surat utang senilai 50 miliar rupiah dengan kupon bunga 13% pada nilai 100 yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2031. Bunga dibayar setiap tanggal 31 Desember. Suku bunga yang pada saat itu berlaku di pasar adalah 9%. Bank menggunakan metode discounted cash flow untuk mendapatkan nilai wajar dari instrumen tersebut dengan suku bunga pasar yang digunakan sebagai tingkat diskonto. Valuasi surat utang tersebut berdasarkan metode DCF adalah 62 miliar 835.275.058 rupiah. Penjurnalan atas contoh kasus di atas yaitu: pertama, pencatatan transaksi tanggal 1 Januari 2022, kas atau rekening kustodi atau rekening pihak lawan sebesar 50 miliar rupiah di debit, beban bunga sebesar 12 miliar 835.275.058 rupiah di debit, surat utang sebesar 62 miliar 835.275.058 rupiah di kredit. Kedua, pencatatan biaya bunga amortisasi premium 31 Desember 2022. Beban bunga sebesar 5 miliar 655.174.755 rupiah di debit, surat utang sebesar 844.825.245 rupiah di debit, biaya yang masih harus dibayarkan sebesar 6 miliar 500 juta rupiah di kredit. Ketiga, pencatatan penyelesaian atas biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayarkan sebesar 6 miliar 500 juta rupiah di debit, kas atau rekening kustodi atau rekening pihak lawan sebesar 6 miliar 500 juta rupiah di kredit. Pencatatan biaya bunga, amortisasi premium, dan penyelesaian biaya yang masih harus dibayarkan dari tahun 2022 hingga 2031 menggunakan jurnal yang sama dengan jurnal nomor 2 dan 3. Kelima, pelunasan surat utang saat jatuh tempo tanggal 31 Desember 2031. Surat utang sebesar 50 miliar di debit, kas sebesar 50 miliar di kredit. Buku panduan akuntansi perbankan dapat kamu unduh di situs web Otoritas Jasa Keuangan atau di SiKepo. Kamu juga dapat mencari dan mendapatkan peraturan terkait perbankan lainnya yang diterbitkan oleh OJK. Terima kasih.